Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Pak Ustadz Yusuf Mansur di Nikmatnya Sedekah. Pemirsa setia siraman kolbu dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi pagi hari ini di majelisnya siraman kolbu, kita ngaji bareng, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, pengetahuan kita, khususnya dalam meningkatkan iman, takwa, juga ketahuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program ini. Di mana lagi kalau bukan di siraman kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Pemirsa, untuk mendapatkan sesuatu kita harus berusaha, kemudian berdoa kepada Allah. Nah, tema kita pagi hari ini adalah jangan pernah berhenti berikhtiar atau jangan pernah berhenti berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, begitu Pak Ustadz ya? Iya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan dari saya Pak Ustadz, mungkin nanti Pak Ustadz bisa bahas juga lewat tausiahnya. Bagaimana ketika seseorang ini banyak orang yang merasa bahwa kedekatannya dengan Allah teramat sangat dekat gitu Pak Ustadz. Teramat sangat dekat, jadi dia merasa bahwa apa yang dia doakan itu selalu Allah kabulkan. Merasa seperti itu, kemudian akhirnya ikhtiarnya segini aja deh. Karena tuh dengan berdoa saja sudah dikabulkan. Kira-kira seperti apa Pak Ustadz? Silahkan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita dan juga hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita jangan berhenti berikhtiar. Ya. Ikhtiar bagi seorang muslim, laki-laki khususnya, itu menjadi suatu kewajiban. Ya. Kemudian prolog dari Mas Bobi bahwa ada seseorang, barangkali ini juga kejadian yang nyata, seorang tersebut itu merasa dirinya dekat pada Allah Ta'ala sehingga tanpa berikhtiar yang susah atau berlebih dia sudah banyak dikabulkan. Ini Anda merasa aja. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Karena yang namanya iman kita itu kita tidak tahu. Dosa kita tahu malahan kalau dosa. Cuma kita kadang nggak mau mengakui. Ya, orang melakukan kesalahan dan dosa itu tahu tapi dia kadang nggak mau mengakui. Nah, disinilah yang harus kita sadari. Berdoa pun itu merupakan salah satu ikhtiar. Tapi yang jelas, faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadillah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya kita itu dianjurkan atau malah diwajibkan berikhtiar oleh Allah Ta'ala. Ya. Jika kita telah tunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi. Bertebaran itu maksudnya itu ya mencari, berikhtiar. Untuk mencari rizki Allah, ya, berarti itu adalah suruhan. Mencari rizki Allah itu disuruh kita itu. Rizki itu apa aja, termasuk dalam bentuk harta kita harus mencari, bekerja. Dalam bentuk jodoh kita juga berikhtiar, sama semuanya berikhtiar. Nah, kalau ada seseorang yang merasa dirinya dekat sama Allah Ta'ala, ya janganlah. Saya mengajak jangan seperti itu, karena kita itu enggak seperti itu. Kalau mamanya doa-doa kita dikabulkan, yang kita pikirkan itu jangan merasa doa kita dikabulkan karena iman kita, karena amal soleh kita, jangan. Malah kita semakin dikabulkannya doa kita itu semakin belajar untuk lebih evaluasi. Apakah ini benar-benar dikabulkan oleh Allah Ta'ala atau ini istijrat untuk kita. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Nikmat itu ujian dari Allah Ta'ala. Rizki itu juga ujian dari Allah. Bukan rizki itu dinikmati terus buat foya-foya. Rizki itu dinikmati terus merasa dirinya dekat sama Allah. Lah, ini pada waktu dia merasa dekat sama Allah, selesai. Keimanannya luntur. Ya, karena dia merasa lebih dekat pada Allah Ta'ala. Sehingga kalau ada saudaranya yang doanya belum dikabulkan, dia akan meremehkan. Enggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa Allah itu sama seperti dia, nggak boleh. Ya, Allah itu memberikan rezeki itu karena
karena Rahman Rahimnya ya kita harus pahami itu. Jadi nggak cuma kita yang Muslim, nah ya yang non Muslim itu juga dikasih sama Allah Taala. Apa bedanya kan gitu ya? Harus seperti itu berpikirnya. Nah, berikhtiar itu harus kita kerjakan terus menerus. Tapi jangan lupa pada waktu kita berikhtiar, jangan lupa Bismillah itu harus diucapkan. Karena pada saat kita itu mengucap Bismillah itu kita belajar untuk lillahi ta'ala. Nah, mudah-mudahan setelah bismillah selesai, alhamdulillah itu menjadi amal soleh, itu menjadi pahala. Dan mudah-mudahan dengan kita lakukan terus-menerus dengan istiqamah, mudah-mudahan itu menjadi ridha Allah. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih atas tausiahnya, Masya Allah. Selanjutnya akan berikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Kita persilakan untuk Pak Ustadz Abe Gifran. Silakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustaz Danu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam hidup kita semua. Tema yang akan kita angkat pagi ini adalah jangan pernah berhenti dalam berikhtiar. Setiap orang pasti ingin mencapai sesuatu tujuan yang tentunya sesuai dengan harapan. Setiap orang pasti ingin bahagia. Setiap orang pasti ingin sukses. Setiap orang pasti ingin meraih apa yang dia harapkan. Namun setiap perjalanan itu tentu memiliki proses. Dan orang yang paling baik adalah mereka yang bagaimana berprosesnya menjalani setiap ikhtiarnya ini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mereka diberikan kenikmatan tapi tidak mau berproses dengan secara instan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan banyak di antara hamba Allah umat Nabi Muhammad yang mereka ingin sukses, mereka ingin kaya, mereka ingin punya segalanya, tapi proses ikhtiarnya jauh daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena apa yang harus dilakukan sebagai umat Islam, bahwa kita adalah makhluk yang diberikan kelengkapan begitu luar biasa oleh Allah. Kenapa Allah berikan kaki kepada kita? Seyogianya bahwa kaki ini adalah digunakan untuk melangkah. Dalam arti adalah apa? Apapun yang akan kita harapkan, kaki ini harus menuju pada langkah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendengaran kepada kita, memberikan penglihatan kepada kita, memberikan seluruh anggota badan ini, melainkan adalah apa? Bagian dari alat untuk kita berikhtiar. Sehingganya adalah apa? Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasul mendapatkan Futuh Mekah, bukan dengan gampang Rasulullah mendapatkan kemenangan, bukan dengan gampang Rasulullah mendapatkan kejayaan, tapi Rasulullah SAW harus keluar dari rumahnya, dari kota Mekah menuju kota Yastrib dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, berbagai macam hambatan. Namun Rasulullah terus berikhtiar. Karena apa? Fattawakal Allah, mengharapkan hanya tawakal kepada Allah. Dan inilah yang harus dilakukan oleh umat Islam. Di saat dia kaya, jangan lihat kayanya. Apakah kekayaan itu mendatangkan keberkahan dari Allah? Di saat dia menjadi orang hebat, jangan lihat hebatnya. Apakah kehebatan itu mendatangkan keberkahan dari Allah? Di saat dia pintar, jangan lihat pintarnya. Tapi apakah proses dia mendapatkan pintar itu mendatangkan keberkahan dari Allah? Jangan sampai yang dilakukan oleh kita dengan capeknya, dengan hasil yang maksimal, dengan kekayaan yang berlimpah, dengan jabatan yang begitu luar biasa, tapi nyatanya ketika di akhirat semua malah memasukkan kepada kita golongan-golongan yang kufur di hadapan Allah. Sebab ketika manusia berikhtiar, maka insya Allah dia terjauh daripada orang-orang yang putus asa. Allah ingatkan kepada kita, wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama dengan orang yang beriman, akan bersama dengan orang yang bersama Allah, akan bersama dengan orang-orang yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Abe, terima kasih. Sama-sama, Silahkan duduk Mas Pak Ustadz. Bobi.
Ustaz. Ya. Pemirsa, kembali kepada ikhtiar adalah usaha yang kita lakukan, yang kita jalankan tentunya dengan ridho Allah dan usaha yang kita jalankan di jalan Allah. Mudah-mudahan ketika kita berikhtiar, kita ingin sukses, ingin bahagia seperti dikatakan Pak Ustadz Abai tadi, selalu ada Allah bersama kita, selalu kita jadikan sebuah proses yang dimana kita selalu bersama Allah dengan bismillah, diawali mengawali segala sesuatunya, kemudian alhamdulillah ketika menjalankan sesuatu, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bukan menjadi istidraj seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz Danu tadi ya.